Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Syahri Putra, NIM 2008717, Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Baik, dari sini saya akan menjelaskan materi pengantar belajar motorik, yang lebih tepatnya pemrosesan informasi manusia. Pemrosesan informasi manusia didasarkan pada metafora komputer. Menurut metafora ini, kita akan menerima informasi dari sumber luar, sama seperti komputer menerima informasi melalui perangkat input. Informasi tersebut mengalami transformasi menggunakan informasi lain yang disimpan dalam memori dan tunduk pada batasan tertentu berdasarkan jumlah yang diproses dan kecepatan pemrosesan tersedia. Sekali lagi, ini mirip dengan cara komputer memproses informasi. Dan terakhir, proses ini di mana informasi menjadi keluaran memiliki banyak analogi dengan komputer. Informasi yang diperoleh dapat menghasilkan berbagai macam gerakan, seperti halnya komputer menampilkan hasil pemrosesan di monitor atau mengirimnya ke tempat lain sebagai keluaran. Tujuan kami dalam bab ini adalah untuk membahas pemrosesan informasi yang berkaitan dengan perilaku motorik manusia. Yang pertama adalah model pemrosesan informasi. Model dimulai dengan memasukkan informasi dari lingkungan melalui suatu atau lebih organ indera dan kemudian mempertimbangkan apa yang terjadi pada informasi setelah berada di dalam sistem. Model khas kotak hitam. Dari proses tersebut ditunjukkan pada otak individu dianggap sebagai kotak dan informasi masuk ke kotak dari lingkungan. Informasi ini kemudian diproses dengan berbagai cara yang akhirnya menghasilkan keluaran sebagai aktivitas motorik yang diamati. Model kotak hitam ini berlaku dalam tradisi stimulus respon atau SR, di mana para peneliti terutama mementingkan hubungan antara yang masuk ke dalam kotak informasi atau rangsangan dan keluaran dari kotak atau tanggapan. Dengan munculnya psikologi kognitif, bagaimanapun minat mulai fokus pada proses yang terjadi di dalam kotak. Jelas ini adalah cara abstrak untuk mempelajari perilaku manusia karena menyangkut proses dan peristiwa yang tidak dapat diamati secara langsung. Pengetahuan tentang proses ini disimpulkan dari perilaku terbuka manusia dalam berbagai kondisi eksperimental. Peristiwa yang terjadi dalam kotak dapat dipelajari dengan berbagai cara melalui pengumuman perspektif kognitif psikologis. 3. Tahap pemrosesan informasi. Meskipun gagasan tentang tahapan atau proses terpisah antara stimulus dan respon telah dipopulerkan oleh sudut pandang kognitif dan psikologis, konsep umum dari tahapan pemrosesan itu sudah cukup tua. Sejak penelitian Dontres pada tahun 1868 atau 1996. Penelitian ini ditambah dengan upaya dari psikologis kognitif, misalnya Kellogg 2003, Sanders 1980, Schweitzer 1993 dan Sternberg 1996 telah mengemukakan pada pandangan bahwa berbagai tahapan pemrosesan dapat didefinisikan dan bahwa tahapan ini dapat diatur dalam struktur serial, siklitis atau paralel, tumpang tindih atau dalam waktu. Metode dan asumsi umum Dontres kemudian dihidupkan kembali dalam makalah klasik oleh Saul Sternberg 1969 yang menghasilkan minat yang cukup besar untuk penelitian lebih lanjut. Beberapa di antaranya terlibat dalam memahami perilaku motorik, misalnya Sanders 1980. Beberapa tahapan terjadi secara paralel di tempat yang berbeda, seperti pembuatan elektronik, perkaitan mesin, dan perakitan sasis. Tapi pada berbagai waktu lama, proses keseluruhan komponen-komponen dapat digabungkan untuk menyelesaikan tahap perkaitan akhir. Analogi yang berguna memahami pemrosesan serial dan paralel adalah persiapan makan. Banyak aspek terjadi secara paralel. Misal, Anda dapat merebus mie dalam air sambil menumis sayuran untuk saus, tetapi aspek lain yang dimulai hanya setelah proses lain selesai. Berikutnya adalah antisipasi. Salah satu jenis yang jelas adalah antisipasi reflektor, di mana pemain mendekati acara yang akan datang dengan berbagai restor sensorik. Namun, pemain juga harus memperkirakan berapa lama gerakan yang berlangsung, dan seringkali dia harus memberikan jeda ini dalam memulai tindakan. Pemukul harus menentukan waktu awal ayunan
memukul sehingga pemukulan dan bola bertemu di lokasi yang tepat di atas pelat. Ini disebut antisipasi vektor karena durasi gerakan vektor tubuh terutama lengan dan kelelawar harus diprediksi. Akhirnya Fulton menjelaskan apa yang disebut antisipasi perseptual. Di sini peristiwa lingkungan tidak dirasakan secara langsung, tetapi masih dapat diprediksi karena pemainnya telah banyak berlatih dengannya, seperti waktu ketukan yang teratur dalam musik atau dalam latihan militer. Di bagian selanjutnya kami mempertimbangkan prinsip-prinsip penting terkait dengan kemampuan pelaku dalam mengantisipasi spesial atau acara. Salah satu cara di mana pelaku dapat mengantisipasi aktivitas di masa depan adalah dengan mengetahui jenis rangsangan apa yang dapat disajikan dan jenis tanggapan apa yang akan diperlukan untuk setiap rangsangan yang diantisipasi. Efek serupa ditemukan oleh Leonard yang partisipasinya menggunakan informasi awal untuk mengurangi tugas RT 6 pilihan menjadi tugas RT 3 pilihan dengan peningkatan terkait dengan kecepatan seperti yang diharapkan dari penggunaan jumlah alternatif SR dari 6 menjadi 3 sesuai dengan hukum Higgs. Banyak eksperimen lain menghasilkan kesimpulan yang serupa. Lihat Smith 1968 untuk review. Teori deteksi sinyal. Salah satu komponen terpenting performa motor terjadi sebelum tindakan apapun. Mengambil informasi sensorik, membuat keputusan ya atau tidak atas dasar informasi tersebut seringkali sangat penting. Teori pendeteksi sinyal mengasumsikan bahwa kita membuat keputusan berdasarkan apa yang kita rasakan dan bahwa proses persepsi seperti itu ikut serta dalam variabilitas dan kesalahan. Dengan demikian keputusan tidak didasarkan pada apa yang sebenarnya terjadi, tapi pada apa yang kita anggap terjadi, yang bisa jadi berbeda. Memori. Sejauh ini fokus kami adalah pada apa yang terjadi pada informasi dapat memasuki sistem yang diproses, yang pada akhirnya mengarah kepada respon. Banyak ilmuwan percaya bahwa informasi harus disimpan seperti file pada hard drive untuk dipanggil nanti. Penyimpanan ini adalah memori. Ilmuwan menggunakan istilah-istilah seperti pencarian dan pengambilan memori untuk menggambarkan upaya yang disengaja untuk menggunakan memori secara langsung. Memori juga dapat memiliki efek tidak langsung pada pemrosesan informasi. Misalnya dalam tindakan mengetik, produksi huruf pada layar komputer ditentukan oleh tindakan terkoordinasi kedua tangan. Dalam hal ini memori untuk pengalaman masa lalu, yaitu belajar. Dalam mengetik berdampak tidak langsung pada kemampuan untuk melakukan aktivitas ini. Anda tidak perlu mengingat secara spesifik kapan terakhir kali Anda mengetik, atau bahkan ketika Anda belajar mengetik, agar ingat tentang keterampilan tersebut mempengaruhi kinerja Anda. Seorang tidak harus sadar bahwa ingatan sedang digunakan untuk mempengaruhi kinerja. Ringkasan. Kita dapat menjelaskan banyak hal tentang cara orang bergerak dengan menganggap manusia sebagai sistem pemrosesan informasi yang mengambil informasi dari lingkungan, memprosesnya, dan kemudian kita berserah informasi ke lingkungan dalam bentuk pergerakan. Tahap pertama yaitu disebut identifikasi stimulus, menyangkut penerimaan stimulus, analisis awal prasada, fitur, dan ekstraksi pola dari susunan stimulus. Tahap kedua yang disebut pemilihan tanggapan, menyangkut terjemah atau mekanisme keputusan yang mengarah pada pilihan tanggapan. Tahap terakhir yang disebut program respon dikaitkan dengan mengubah gagasan abstrak dari respon menjadi tindakan otot. Durasi tahapan ini terkait dengan variabel yang mempengaruhi respon seperti kompleksitas respon dan durasi respon. Beberapa rasa dalam beberapa tahap ini tampaknya dapat dilewati dengan anotasi, memberikan predictabilitas spesial dan temporal, memungkinkan yang disebut respon Crowley, sedangkan penyimpanan informasi lain mengarah pada peningkatan kesiapan dan respon yang lebih cepat. Yang berikutnya adalah perhatian dan kinerja. Perhatian selalu menjadi topik yang menarik pada psikolog dan penyelamat perilaku motorik. Banyak ahli teori seperti Norman dan Moray mengatakan bahwa
Ada definisi yang berbeda tentang perhatian dan menggunakan istilah tersebut dalam berbagai cara. Penilaian gerak membutuhkan jenis perhatian lain, meskipun kita menghabiskan sedikit waktu dan energi untuk memikirkan tentang bagaimana mengoordinasikan anggota tubuh kita dalam ruang dan waktu dan keterampilan berkembang. Jenis perhatian. Ada banyak cara berbeda untuk meneliti konsep perhatian. Salah satunya adalah gagasan bahwa perhatian terbatas. Kita hanya dapat memperhatikan satu hal pada satu waktu atau hanya memikirkan satu pikiran pada satu waktu. Ciri penting lainnya adalah perhatian itu selektif. Kita dapat berkonsentrasi pada suatu hal pada hal lain dapat dengan bebas mengalihkan perhatian bolak-balik antara banyak hal. Dari awal sejarah penelitian Malaysia seperti yang tersirat dalam pernyataan James 1890, perhatian dikaitkan dengan gagasan tentang kesadaran yang didefinisikan secara longgar sebagai apa yang kita sadari pada waktu tertentu. Istilah sadar dan khususnya konsep perilaku bawah sadar tidak lagi disukai selama pertumbuhan behaviorisme setelah pengertian abad ke-20. Pengukuran kesadaran itu merepotkan karena pada saat itu satu-satunya untuk memahami apa yang ada dalam kesadaran, peserta meminta mereka untuk introspeksi atau menelaah pikiran mereka sendiri. Pendekatan behavioris dapat mengumpulkan data dan teori kinerja pada berbagai tes memori. Roger dan McDermott 1993 dan penggunaan ukuran proses diasosiasi Jacobi, Stemerie dan Todd 1993 menunjukkan kemunduran antara pengaruh sadar dan tidak sadar pada perilaku. Pengukuran misalnya Kahneman 1973 dan Beatty dan Wagner telah menggunakan diameter pupil diukur dengan teknik yang khusus tidak menggunakan gerakan mata sebagai ukuran perhatian tidak langsung. Ketika peserta diminta untuk melakukan berbagai tugas memori, diameter murid meningkat ketika mereka berada di bawah untuk memberikan jawaban peningkatan lebih besar tugas-tugasnya lebih sulit. Teori perhatian. Jika perhatian didefinisikan sebagai atau diukur tingkat inferensi antara dua tugas, lalu jenis tugas apa yang dilakukan dan tidak mengganggu cece lain, dan dalamnya kondisi apa pola intervensi yang ini diperkirakan akan terjadi. Sebagian besar tugas sehari-hari yang kita lakukan dapat dianggap sebagai kumpulan proses yang melibatkan input dan pengelolaan stimulus. Fakta bahwa dua tugas kompleks menggunakan caca lain atau tidak mungkin tidak terlalu berarti dengan sendirinya, karena tidak akan diketahui apa penyebab interferensi itu atau di mana dalam aktivitas prosesan informasi interferensi itu terjadi. Teori perhatian berikut mencoba menjelaskan pola inferensi yang ditemukan dalam melakukan jenis tugas ini menggunakan sebagai struktur dalam proses hipotesis. Para ahli teori sering mengembangkan teori saluran tunggal sebagai teori bottleneck perhatian karena leher membatasi informasi yang dapat diperoleh, kemudian di lokasinya menentukan gangguan apa yang terjadi di sebagian besar botol. Tapi di sini sepertinya ditunjukkan pada gambar 41 aliran informasi dari kiri kanan dan banyak operasi dapat terjadi pada saat sama di sebagian besar botol. Tetapi pada titik tertentu ditemukan hambatan yang memungkinkan hanya satu operasi dalam satu waktu. Mungkin sekian video saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.